NTT dan Sulawesi terhubung dengan garis imajiner, garis Wallacea. Sekarang kondisinya sedang tidak baik nih. Laut ini dibom terus-menerus. Kalau praktik perikanan yang ilegal ini terus dilakukan, nelayan makin susah cari ikan dong. Jadi basis yang kita pilih adalah konservasi tapi berbasis kearifan lokal. Namanya kebang. Kebang lewa lolon. Kebang itu sendiri lumbung, lewa itu laut, lolon itu atas. Jadi lumbung di atas laut. Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang, penduduknya begitu ramah. Alamnya pun sangat indah. Sayang, terumbu karangnya banyak yang rusak. Padahal disitulah ikan dan gurita berkembang. Selamat datang di King Polri, saya Polri Aman Sitanggang. Hari ini kita tidak bicara soal artis, kita tidak bicara soal partai, tidak bicara soal drama elit yang tiap malam memenuhi layar televisi seperti sinetron politik tanpa cerita tamat. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang lebih sunyi, yaitu tentang laut yang mulai kehilangan ikan, tentang hutan yang ditebang sambil menyanyikan lagu pertumbuhan ekonomi, tentang pulau-pulau kecil yang perlahan tenggelam bukan hanya karena naiknya air laut, tapi karena kerakusan manusia. Indonesia hari ini seperti kapal besar yang sedang berpesta di geladak, sementara ruang mesinnya mulai terbakar. Dan ironisnya lagi, saat ekonomi menghantam rakyat, harga-harga naik, saat pekerjaan makin sulit. Saya ingat misalkan di Muara Angke orang susah mencari sekarang solar. Dan saat konflik antara konstituen semakin terbuka. Yang pertama dan yang selalu akan menjadi korban adalah alam. Karena ketika perut lapar, konservasi menjadi barang mewah. Nelayan mulai memakai bom ikan. Tambang masuk ke wilayah adat. Hutan dibuka atas nama investasi. Mangrove hilang atas nama pembangunan. Dan semua orang punya pembenaran. Politisi berkata demi pertumbuhan. Pengusaha berkata demi lapangan kerja. Masyarakat berkata demi perut saya hari ini. Pertanyaannya, nah ini, kalau semua punya alasan, siapa yang menjaga masa depan? Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang mencoba merekam luka melalui film dokumenter Jejak Wallacea. Namanya Bung Sam Agus. Sebuah perjalanan tentang laut, manusia, konservasi, dan pertarungan dalam diam. Bung, selamat datang ke King Polri. Terima kasih, Bang Bori. Antara kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan hidup bangsa, telah hadir juga pertanyaan yang paling besar tentang bagaimana sebetulnya Anda melihat Indonesia sekarang ini, Bung. Pertanyaan yang agak sulit menjawabnya ya. Karena ya tadi, benar seperti Bang Bori tadi memberikan intro, kita ini dihadapkan pada dilema-dilema. Saya kebetulan dalam konteks pembuatan, dalam rangka pembuatan film maupun ada tugas-tugas yang lain, keliling ke beberapa daerah pesisir, terutama Sulawesi, NTT ke timur sana. Ironi itu benar sekali, nelayan semakin sulit mencari ikan. Karena satu, lautnya semakin habis, semakin hancur. Terumbu karangnya hancur karena bom, kemudian karena penggunaan ikan juga semakin jarang karena penggunaan racun, gitu kan. Dan akibatnya nelayan dari daerah-daerah lain masuk ke wilayah-wilayah yang masih dianggap punya ikan. Seperti halnya di Kupang. Kupang itu akhirnya sekarang menjadi semacam kayak terminal bagi nelayan-nelayan dari Sulawesi sampai Madura, ngumpulnya di Kupang. Nelayan Kupang sendiri merasa kesulitan napas. Karena tadi solar susah, kemudian wilayah lautnya sangat sesak, mereka terdesak sehingga mereka akhirnya mencari teripang ke perbatasan Australia. Dan mencari ke perbatasan Australia itu risiko nyawa dan penjara. Nah, saya rasa memang harus kembali pada memikirkan keberlanjutan ekonomi secara bijak. Ya, kita berpikir sustainability bisnis. Sustainability bisnis itu bukan hanya bagi nelayan, tapi juga bagi
ya sustainability dalam arti luas ya, sustainability development dan sebagainya dalam arti yang sangat luas, kita harus melihat dengan kacamata yang lebih bijak bahwa kita ini tidak hidup hanya hari ini. Nah, sementara teman-teman kita, para nelayan itu, mereka tuh memikirkan lumbung padi mereka itu bisa selamat sampai ke anak cucunya. Makanya mereka bikin konsep di beberapa daerah yang saya kunjungi, termasuk ada di film saya Jejak Wallacea itu, mereka memikirkan laut itu mereka bagi. Ada wilayah konservasi, ada wilayah antara, dan ada wilayah yang boleh di eksploitasi dan eksplorasi gitu. Ada wilayah-wilayah dan itu dibagi. Kenapa mereka membagi seperti itu ya? Karena dengan kearifan lokal mereka, dengan hukum-hukum adatnya mereka melihat kita ini tidak bisa terus-menerus mengambil hasil laut tanpa kita melakukan upaya-upaya jangka panjang. Jadi kalau menurut Bung, apakah alam Indonesia sedang sakit atau memang alam kita sedang dijual? Alam kita sedang diobral, bukan sekedar dijual. Nah, satu sekarang yang kita punya dirusak habis-habisan dengan atas nama tadi, ya kan? Atas nama pembangunan ekonomi dan sebagainya, menyebabkan konflik antara antara pemerintah dengan warga, dan juga konflik horizontal pun terjadi. Apalagi melihat perkembangan berikutnya, saya baru dengar hari ini tadi teman menginformasikan perkembangan AI itu memakan kebutuhan air, memerlukan kebutuhan air yang sangat luar biasa besar, dan investor-investor dari Cina, dari Amerika sedang dalam proses untuk memindahkan ke Indonesia. Wow. Kebayang? Iya. Kita sekarang air kita aja kita nggak punya kemandirian dan Iya. dikuasai oleh investor-investor dengan botolisasi gitu kan. Iya. Apalagi nanti ketika AI masuk, makin habislah. Kita tidak punya kemandirian. Jadi ketika Anda masuk ke wilayah Wallacea, Ya. apa yang paling menyakitkan yang Anda lihat? Yang paling menyakitkan gini, kami itu sebenarnya kan ke sana untuk mendokumentasikan hasil hasil kerja dari teman-teman NGO Ya. dalam konteks pemberdayaan masyarakat program Wallacea 2. Iya. Jadi ada program kerjasama dengan LSM lokal dan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi mereka sehingga mereka bisa meningkat, gitu kan. Dampaknya adalah konservasi. Oke. Nah, konservasi dilakukan untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Ya. Contoh misalkan di Kalimantan Selatan itu di Pulau Langkai, Pulau Lanjukang itu mereka bikin sistem buka tutup. Ada wilayah-wilayah mereka memetakan wilayah pertumbuhan gurita dibagi ada 4 wilayah. Setiap 3 bulan ditutup 1, yang lainnya boleh. Wow, Kenapa? oke. Agar grade-nya naik dari grade C menjadi grade B paling enggak. Oke. Grade B ini lebih punya nilai jual. Walaupun mereka belum tentu makan ya. Iya, iya. Tapi paling enggak mereka punya nilai jual. Nah, problemnya adalah upaya pengerusakannya lebih masif. Kayak tadi, untuk pertumbuhan gurita, pertumbuhan penyu, daerah sana itu sangat membutuhkan terumbu karang. Tapi terumbu karang itu pertumbuhannya sangat-sangat lamban, tapi menghancurkannya sangat-sangat mudah. Demikian juga di tempat-tempat lain. Jadi upaya antara konservasi dan destruction-nya itu Iya. tidak seimbang. Dan itu dilakukan oleh kelompok masyarakat sendiri, jadi sangat mungkin terjadi konflik horizontal. Dan para perusahaannya ini, yang informasi yang kami dapatkan, di backup oleh oknum-oknum. Wow. Oke, tapi balik sebentar. Kira-kira boleh dijelaskan kepada kita, apa itu Wallacea? Wallacea itu adalah sebuah wilayah di memanjang ya, Sulawesi ke arah NTT, Ya. yang di situ tuh hasil penelitiannya Wallace dulu bahwa ini memiliki kekhasan flora fauna yang berbeda antara wilayah sebelah barat dan wilayah sebelah timur. Oke. Dan penelitian Wallace ini ketika dikirimkan kepada teori evolusi Darwin. Ya. Nah, dikirimkan kepada Darwin, ini menjadi bahan Darwin untuk memperbaiki, melengkapi teori evolusinya dia. Wow. Dan Darwin baru mengungkapkan, Darwin sangat konon kabar yang kemarin saya dengar informasi, Darwin itu
tidak langsung mempublish tulisan-tulisannya itu terkait teori evolusi karena dia agak khawatir karena ini akan bertentangan dengan gereja saat itu, sehingga dia baru mempublish menjelang akhir hayat. Tapi tulisan-tulisan Wallace, hasil penelitiannya dia Wallace, sangat berkontribusi bagi teori-teori evolusi. Dan sekarang kita masih bisa menikmati walaupun sudah banyak yang yang ekosistemnya rusak dan hancur, bahwa wilayah Wallacea ini masih potensial dan harus dilindungi. Kenapa? Karena pertumbuhan perkembangbiakan ikan-ikan tertentu itu ada di sini. Mereka bertelur di laut-laut wilayah Wallace sekitar Sulawesi, Maluku, NTT itu, dan kemudian berkembang biak ke daerah-daerah lain, ke Jepang, ke Pasifik, Samudra Pasifik, betul. segala macam. Lalu breeding ground kembali ke situ. Jadi ini laut-laut daerah sini kalau semakin rusak, semakin hancur, akan berpengaruh bagi jumlah ikan populasi ikan di situ. populasi ikan di daerah-daerah lain. Apakah Itu baru yang di laut ya, belum yang di darat. Apakah kerusakan hari ini lebih banyak disebabkan kemiskinan Saya rasa ya dan tidak. atau keserakahan elit? Keserakahan, saya rasa lebih keserakahan elit karena tadi mengejar pertumbuhan, mengejar mumpung sedang punya kekuasaan, sedang dekat dengan kekuasaan, maka segeralah mengeruk sebanyak-banyaknya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau kemiskinan ini itu dampak kok. Dampak karena ketimpangan ekonomi, karena mereka tidak diberikan kemampuan, mereka tidak diberdayakan, atau malah diperdaya oleh sistem sehingga mereka tidak bisa berdaya. Ya, contoh tadi ada satu pulau Lanjugang yang saya cerita tadi, itu pulau sebenarnya potensial sekali karena mereka itu pulau-pulau wisata. Mereka juga punya beberapa tadi di situ ada tempat untuk pertumbuhan penyu, ada beberapa tempat pertumbuhan gurita, beberapa tempat. Tapi di pulau itu mereka sangat miskin, tidak ada sekolah, jadi anak yang nggak sekolah, secara pertumbuhan orang-orang dewasanya itu pendek. Pendek itu dalam artian mereka mengalami kekurangan gizi, stunting. Padahal itu jaraknya nggak jauh-jauh amat dari Makassar. Jadi orang kota suka bicara soal konservasi sambil minum kopi yang 80.000, tapi nelayan di pesisir bahkan sulit makan. Sulit makan. Apakah konservasi kadang-kadang terdengar seperti kemewahan bagi rakyat kecil? Mereka mungkin kata konservasi itu juga agak asing ya buat mereka. Mereka mungkin tidak terlalu mengenal kata konservasi, apalagi sustainability ya. Tapi bagi mereka tuh sesimpel laut itu adalah lumbung. Laut adalah lumbung. Artinya lumbung itu tidak perlu ditanam, tinggal dipanen saja. Ya, mereka menyimpan lumbung itu kalau lumbung padi itu kan memanen kemudian disimpan untuk masa datang. Betul. Sehingga mereka punya Nah, laut itu juga sama. Laut itu ada musim-musimnya tidak bisa kita mencari ikan. Kayak kalau misalkan kayak di Makassar itu angin timur gitu kan, ombaknya sangat tinggi, mereka nggak bisa. Tapi mereka punya simpanan. Atau tadi mereka bikin pembatasan sehingga mereka bisa menyimpan untuk 3 bulan, menunggu pertumbuhan untuk kemudian dipanen, gitu kan. Mereka sudah memiliki sistem seperti itu. Nah, sistem seperti itu sometimes nggak bisa berjalan dengan baik karena tadi distraction-nya itu lebih cepat daripada konservasinya. Jadi bagi mereka sebenarnya kata simpelnya adalah kami butuh menjaga lumbung pangan kami sehingga kami bisa terus makan. Dan hasil panennya itu cukup untuk hidup. Cukup itu kan sebenarnya tidak berlebihan ya. Iya. Jadi siapa sebenarnya yang paling merusak lingkungan di Indonesia ini? Rakyat miskin atau sistem ekonomi kita sendiri? Apakah itu sistem? Saya mungkin ya. Tapi kalau di praktek di lapangan itu pengerusakan itu dilakukan oleh masyarakat yang dilindungi. Dilindungi oleh siapa? Oleh para pejabat yang seharusnya mengingatkan mereka atau menghukum mereka. Misal, kasus yang kami temui ketika syuting Jejak Wallacea di NTT, waktu kami menerbangkan drone itu menangkap kejadian nelayan yang
tidak sengaja sebenarnya, tidak sengaja menjaring penyu yang kurang lebih berusia 20 tahun. Besar itu. Besar sekali. Besar Besar. itu. Besar sekali. Tapi tidak dilepas. Padahal harusnya hukum adat mereka, ketentuan perundang-undangan melarang menangkap, tapi tidak dilepas, disembunyikan di perahu kecil, dijerat. Wow. Dijerat artinya dimatikan kan? Dibunuh untuk dimakan. Nah, permasalahannya masyarakat sana sudah menyepakati bahwa perburuan penyu hanya boleh dilakukan di saat-saat tertentu ketika ada upacara. Ya. Upacara adat, Iya. tidak bebas, Iya. sudah tidak bebas lagi. Tapi ada istilah sasi ya. betul, Jadi sasi. Oke. Tapi satu tadi, ada masyarakat yang melanggar, ada masyarakat desa yang melanggar. Kedua, ketika ini dicoba dieskalasi oleh masyarakat desa lain yang concern, di cancel atau dilindungi oleh pejabat BKSDA. Itu kasus seperti itu. BKSDA bilang enggak kok udah dilepas. Padahal video yang dilepas itu adalah video kejadian tahun sebelumnya. Wow. Nah, itu satu. Di daerah lain ada juga yang seperti itu, pelanggaran bom laut tadi. Bom laut, kenapa masih ngebom pertanyaannya? Karena ketika pelaku ditangkap, pertanyaan saya gitu, emang pelaku nggak ditangkap? Ditangkap, Pak. Yang ngomong kepala desa. Itu ponakan saya. Saya sendiri yang nangkap. Terus gimana? Dilobi oleh jaksa untuk dilepas. Wow. Nah, terus ketika terjadi pengeboman, itu polisi Polair tahu. Tahu, dia bilang. Ya mereka yang menangkap, tapi itu mereka minta bagian. Jadi agar nggak ditangkap minta bagian, ketika ditangkap dilobi oleh jaksa untuk keluar dengan alasan kemanusiaan. Wow. Jadi ya kalau mungkin itu yang disebut sistem ya, Iya. Jadi sistem keadilan yang tidak adil. betul. Jadi begini, Bung, menurut saya ya, kalau yang saya inginkan, saya sampaikan, Indonesia ini unik. Kita ingin jadi negara industri, tapi paru-parunya kita tebang. Ya, Kita ingin jadi negara maritim, tapi lautnya kita hancurkan. Kadang saya merasa bangsa ini sedang makan organ tubuhnya sendiri. Bertahan hidup hari ini. Seperti itu. Nah, ini kita bicara soal yang paling juga perhatian dalam trailer di Wallacebu itu ada tentang pembahasan soal bom ikan. Dan publik sering melihat pelaku bom ikan ini seperti kriminal. Tapi pertanyaannya saya pikir sangat brutal. Kalau seorang ayah tidak dapat ikan selama berhari-hari, ya kan itu yang jadi kasusnya, lalu kemudian apa yang harus dia lakukan? Ini pertanyaan yang kemudian membuat kenapa bom ikan ini tidak pernah selesai. Anaknya lapar, negara tidak hadir untuk mereka. Kemudian kok bisa dapat bom ikan? Ini kan memerlukan juga teknologi, peralatan yang ini. Jadi sebenarnya apakah kita punya hak moral menghukum mereka ini? Atau bagaimana menurut Bung dalam penemuan-penemuannya? Setelah bertemu dengan nelayan, apakah punya perspektif yang berbeda? memang betul ketika kejadian bom ikan itu ada nelayan-nelayan yang menggunakan perahu kecil merapat. Dia merapat ke yang tukang bomnya tadi untuk bantu ngangkutin ikan dengan harapan dia mendapatkan bagian dari ikan-ikan kecil. Kenapa? Karena dia belum dapat ikan seharian untuk makan. Ya, itu betul. Tapi para pengebom ini itu bukanlah nelayan-nelayan biasa. Iya. Mereka adalah nelayan yang punya modal. Betul. Karena bikin bom itu juga nggak murah. Ya, gitu mudah kan. dan beresiko, bisa Beresiko, mati. sangat beresiko, betul. Kalau salah pasang meledak. Betul. Ya kan? Nah, Sudah banyak kejadian. Lanjut. Kebetulan pas kami kemarin launching film itu ada kesaksian dari undangan yang dia juga anak nelayan dan dia cerita waktu kecil saya beberapa kali diajak oleh bapak saya untuk ngambil keluarga atau saudara tetangga yang meninggal karena bom. Mengambil ke laut. Wow. Mengambil jasadnya untuk yang udah hancur tadi untuk dibawa ke darat, dikebumikan. Karena memang tadi bom ikan itu sangat berisiko. Nah, tapi kan ini kan jadinya kayak permainan ayam dan ikan ya. Kalau lautnya semakin rusak ya jelas ikannya semakin sedikit. Betul. Kenapa laut rusak ya? Karena dibom gitu. Terus kemudian ngebom dijadikan alasan karena ikannya sedikit. Jadi kan muter gitu kan. Makanya kalau kita maunya instan, ya sudah ngebom lah, dapat ikan gitu. Tapi kalau maunya dapat ikan terus, ya harusnya dijaga, dikonservasi. Karena dengan konservasi, dan siapa yang melakukan konservasi? Mereka sendiri ya, karena mereka yang butuh makan. Kita sebagai orang luar yang bisa kita lakukan ya membantu mereka, memberdayakan mereka dengan pelatihan, dengan peralatan, seperti itu, pendampingan.
Dan rasanya pendampingan harus intens, terus Intens. menerus ya, karena kalau tidak ditemani, didampingi, dengan cepat jatuh lagi ke jurang kemiskinan. Betul. Itu yang perlu diperhatikan oleh siapapun termasuk pemerintah. Bung, saya mau tanya, seberapa besar keterlibatan mafia atau cukong dalam praktek-praktek perusakan perusakan laut ini? Dari informasi yang kami terima ketika kami jalan-jalan keliling 4 provinsi itu cukup besar. Karena apa? Karena satu tadi, untuk ngebom itu butuh peralatan ya. Nggak kapalnya pun bukan, ya mereka menggunakan beberapa kapal untuk ngepung gitu ya, untuk ngepung Ya. dan ngambilin. Dan butuh alat gitu ya. Dan yang jelas butuh perlindungan. Untuk perlindungan itu kan nggak murah. Bukan gratisan kan, perlindungan dari aparat seperti itu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh yang punya duit kan. Dan kemarin juga ada yang memberikan informasi, teman dari Sulawesi Tenggara apa Tengah saya lupa, dia bilang juga seperti itu. Ya Pak, memang ini pelakunya itu dilindungi oleh aparat. Jadi susah kita menyentuh dia. Apakah ada mapping yang sudah bisa kita akses yang menceritakan daerah mana yang rentan dengan pengeboman? Apakah bisa dicarikan temuan-temuan kalau ekonomi bawah ini tetap jadi miskin, kemungkinan besar rentan terhadap pengeboman ikan? Rasanya semua wilayah laut itu rawan. Wow. Terutama yang saya kunjungi 4 provinsi ya, 3 Sulawesi, 1 NTT sama NTT, itu semuanya rawan pengeboman. Pengeboman dan racun, penggunaannya 2 itu. Potasium. Potasium. Wow. Dan itu bisa mematikan sampai ikan yang kecil-kecil. Yang masih bibit-bibit pun ikut mati. Gitu. Kebayang kan? Wow. Kita mendapatkan ikan hasil racun atau hasil ngebom, sementara yang tidak dimakan pun ikut mati semua. Dan kalau pakai racun kan mengalir terus dia. Sampai kemana-mana. Yes, semuanya. Sekarang kita bicara soal perlindungan hukum. Menurut Bung, dari temuan-temuan ini, apakah hukum di Indonesia itu memang tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas, melihat aspek lingkungan, terutama hukum lingkungan kita? Saya rasa kalau soal hukum dan perangkat mungkin cukup ya. Saya terus terang kurang update soal regulasinya. Tapi yang kami lihat adalah konsistensi penegakan hukumnya. Aparatnya ada, tapi aparat bukannya menjalankan, tapi ikut bermain. Kemudian konsistensi di dalam penegakannya. Kayak tadi saya cerita, BKSDA malah melindungi, gitu kan. Polair malah ikut bermain. Kalau ditanya ada kasusnya, banyak. Tinggal turun aja ke lapangan pasti dapat. Cerita teman yang di Batam juga penjualan pasir laut secara ilegal dilakukan oleh aparat-aparat juga gitu kan. Karena tadi siapa yang bisa memainkan hukum kalau bukan oknum? Mereka yang mengerti hukum. Mereka yang tahu cara berkelitnya. Itu sudah jadi kayak pemikiran semua kita. Iya. Ya. Nah begini Bung, dari perjalanan Bung temukan nggak bagaimana perasaan masyarakat pesisir? Apakah mereka merasa ditinggalkan? Sedih sekali, sedih jelas. Contoh tadi, waktu kami tidak sengaja menemukan pengeboman itu, sebenarnya kami sedang mewawancarai nelayan tentang apa upaya yang dilakukan oleh dia dan kelompoknya untuk melindungi area makan dia tadi, lumbung lautnya dia tadi. Apa yang dilakukan? Ketika dia tengah menjelaskan, siang-siang, nggak jauh dari tempat dia duduk, kurang lebih hanya 100 meter di arah laut itu, ada suara blar gitu. Dan tidak hanya sekali. Langsung raut mukanya berubah. Langsung dia diem gitu. Kami wawancara langsung diem dia gitu. Merenung panjang. Sedih sekali mukanya. Ya tadi kebayang. Dia untuk berjuang menumbuhkan terumbu karang itu setengah mati. Dan dihancurkan oleh tetangganya sendiri. Menusuk sekali itu. Kalau menusuk punggung gitu kan. Dan ternyata saya pikir itu hanya siang itu. Ternyata semalaman saya dengar berkali-kali. Mungkin kalau lebih dari 20 bom mungkin. Wow. Sehari sampai malam, dari siang sampai malam itu. Blar di berbagai daerah di sekitar situ. Dan ngobrol dengan narasumber kami dari Dinas Perikanan, sulit memberantas.
hal seperti itu bukan hanya di pulau-pulau yang kami kunjungi, tapi juga di pulau-pulau lain yang kami tidak tahu. Satu, faktanya adalah satu pengeboman, kedua adalah pulau-pulau yang tidak di situ penduduknya sangat miskin dan tidak ada pendidikan, akses pendidikan. Baca tulis pun nggak bisa anak-anaknya. Jadi orang miskin meresikokan dirinya bergulat dengan kematian hanya untuk mendapatkan remah-remah kehidupan setiap hari. Ya. Dan itu datang dari luar karena bom itu kan tidak mungkin mudah dibuat, disusun, dirapikan, lalu kemudian bagaimana caranya dia bawa ke laut, lalu dia melepas, kemudian dia harus membuat trigger supaya dia bisa meledak. Ya. Kalau bom di sana simple sebenarnya. Mereka pakai botol, lalu jadi kayak molotov. Sistemnya seperti itu. Ya. Itu jadi apa? Bensin atau apa yang dimasukkan ke dalam botol? Sepertinya gitu ya. Terus kemudian jadi dilempar, wow. meledak. Nah, cuman saat meledaknya itu kan bisa jadi masih di tangan. Yes. Karena sumbunya kependekan, gimana? Makanya risikonya tinggi kan. Wow. Jadi ada risiko-risiko seperti itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang dari pulau sekitar. Jadi bukan dari orang jauh. Cuman tadi saya nanya, kenapa kok masih ada pengeboman di siang hari seperti ini? Oh, berarti lagi ada yang butuh ikan segar, Pak. Maksudnya, ya ikan yang dijual di Makassar, itu kan ikan yang sudah di-es. Ikan tadi malam, bukan ikan segar. Jadi ada misal ya, ada tamu dari Jakarta minta ikan segar. Atau ada yang pingin menjamu dengan ikan segar. Ikan segar dari mana? Ya hasil ngebom. Karena tidak bisa kita mencari ikan siang-siang. Ikannya di bawah. Jadi begini Bung, kadang-kala kita terlalu gampang menyebut jaga lingkungan. Tapi kita lupa orang lapar tidak berpikir 20 tahun ke depan. Mereka berpikir besok anak saya makan apa. Dan disitulah tragedi Indonesia dimulai. Oke, kita masuk ke Wallacea. Ini disebut sebagai surga terakhir yang diperebutkan. Saya akan memberi pengantar. Banyak orang yang tidak benar-benar paham apa itu Wallacea. Padahal ini adalah satu-satunya kawasan biodiversity ya. Paling penting di dunia, bukan hanya di Indonesia. Pertanyaan saya, mengapa bangsa Indonesia sendiri merasa asing terhadap kekayaan ekologinya? Wallace sendiri di daerah timur sana itu juga belum lama dikampanyekan ya. Jadi ini balik lagi pada masalah literasi. Ketika literasi itu akses pada informasi itu kurang bisa dinikmati oleh masyarakat, maka masyarakat tidak aware. Satu tadi soal Wallace sendiri apa yang dilakukan Wallace, apa jasa-jasanya, apa yang dia teliti, itu seharusnya dibuka seluas mungkin kepada anak-anak kita. Satu. Kedua, kita seharusnya juga diajari untuk memikirkan impact atau dampak dari setiap tindakan kita. Misal kayak tadi, saya bikin ikan segar, dampaknya adalah praktek pengeboman. Padahal kalau kita tidak minta ikan segar, ikan yang tadi malam, kan nggak ada masalah juga. Ikannya bukan ikan busuk, kan gitu kan? Iya, betul. Nah, itu. Jadi, sesimpel kita memikirkan apa nih dampak dari keputusan dan dari keinginan dan keputusan kita. Sesimpel itu sebenarnya. Betul. Nah, banyak yang tidak tahu mungkin. Bung, ulangi lagi bagaimana pentingnya Wallace ini untuk dunia. Pentingnya Wallace untuk dunia. Ya, satu kalau dari sisi laut ya. Di area Wallacea itu banyak laut-laut dalam. Ya. Di area sana laut-laut dalam, dan di beberapa daerah memang kekayaan lautnya masih sangat luar biasa, terumbu karangnya masih bagus, sehingga di daerah situ menjadi tempat berkembang biaknya ikan-ikan dari seluruh dunia. Termasuk beberapa paus, lumba-lumba itu berkembang biak di sana, lalu kemudian menyebar ke area-area lain. Itu menjadi nilai penting. Nah, itu baru yang di laut ya, di darat beda cerita. Nah, sekarang dengan kalau ini tidak kita jaga, tadi jelas kita mempertaruhkan hidup kita, nggak usah hidup anak kita. Hidup kita sendiri jangka panjang. Kita semakin sulit mendapatkan ikan yang baik. Dan destruksi itu
kalau melihat di film saya ada hal yang tidak menjadi wilayahnya apa namanya program kemitraan Wallacea 2. Ini jadi yang saya bikin ini dalam konteksnya program kemitraan Wallacea 2. Iya. Ada wilayah yang tidak masuk, yaitu wilayah Danau Paisupok dan sekitarnya. Itu danau sangat-sangat indah. Di mana itu, Bung? Di maksudnya Sulawesi mana itu ya? Salakan masih 5 jam lagi kami waktu itu jalan darat. Danau Paisupok itu danau yang sangat indah, bening di pinggir laut, tapi Wow. kayak cermin. Kita bisa melihat sampai ke dasar. Tapi itu sekarang juga kondisinya dan Danau Paisupok itu bukan satu-satunya danau yang indah di situ. Ya. Ada sekitaran 10 danau di sana. Tapi kondisinya juga terancam oleh pertambangan. Pertambangan dia. batu kars. Itu dia. Untuk semen gitu. Nah, ini dampak-dampak dari Itu dia. aktivitas kita, kebutuhan kita akan pembangunan. Itu dia. Harganya ya. Harganya sangat mahal. Mahal sekali. Sangat mahal. Saya mau tanya, Bung, dalam produksi ini ada dapat tekanan politik nggak? Tekanan apa? Jadi jangan lu bikin Jakarta bilang yang jelek-jelek aja atau bagaimana? Apa yang kemudian adakah seperti pengalaman itu atau Bung merasa punya kebebasan masih terjaga? Ya, alhamdulillah kami jadi kami itu sebenarnya membuat film. Konteksnya itu tadi adalah laporan kepada funding, yaitu CEPF, Critical Ecosystem Partnership Fund. Jadi proyeknya dari Burung Indonesia untuk laporan kepada CEPF sebagai donor, bagaimana program dijalankan oleh para mitra di wilayah-wilayah Wallacea 2 ini. Nah, tapi daripada hanya sekedar bikin laporan, ya video reporting, kami sekalian membuat film. Oke. Membuat film, dan di dalam film itu ceritanya bukan hanya yang indah. Yang indahnya adalah tadi, masyarakat bersemangat kok melakukan konservasi. Oke. Tapi tidak indahnya ya tadi, ternyata praktek penghubuman masih ada. Praktek penangkapan penyu yang dilindungi masih ada. Tapi tadi kami balikkan lagi, bagaimana sekarang mereka berusaha melindungi lumbung laut mereka? Ternyata ada 2 hal yang sangat penting. Yang ini justru mengemuka ketika hukum formal tidak berdaya. Satu adalah hukum adat. Wow. Oke. Kedua adalah kearifan lokal. Hukum adat, contoh di NTT mereka ada hukum adat, di Solor masyarakat adat menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sementara di Wabula mereka punya hukum adat yang menghukum pencuri di kawasan konservasi. Hukumnya adalah ditenggelamkan. Jadi Bung, kalau saya bertanya yang lebih dalam lagi, ancaman daripada konservasi ini apakah industri ekstraktif? Karena tadi Bung cerita tentang kejadian di danau yang ada di Sulawesi. Ya. Apakah kira-kira apa yang membuat gerak kita untuk lebih melindungi demi masa depan kita dan anak cucu kita itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak menentu, tidak punya kepastian. Apakah karena ada datangnya industri ekstraktif ini? Ya, sebenarnya industri apapun itu tidak masalah sepanjang dilakukan secara terukur dan berimbang. Itu dengan kata lain dengan sustain tadi ya. Permasalahannya adalah industri yang sekarang mengejar kecepatan, mengejar hasil dengan instan, dengan pengembalian modal dengan cepat, akhirnya mengabaikan hal-hal tersebut. Gara-gara pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan, masyarakat dirugikan, masyarakat sekitar dirugikan. Padahal harusnya masyarakat sekitar tidak boleh dirugikan. Masyarakat dirugikan oleh kondisi ekonomi yang semakin buruk, kondisi lingkungan semakin buruk, baik darat, laut, air, pesisir, rusak semua. Ketika rusak, maka kemiskinan itu menjadi impact, menjadi dampak. Jadi kerusakan itu seharusnya tidak terjadi kalau industri ini dilakukan dengan cara-cara yang benar. Oke Bung, ini pertanyaan terakhir saya barangkali. Dari setelah Bung membuat film Jejak Wallacea ini, saya punya pertanyaan pribadi sebetulnya. Kira-kira apa yang Bung ingin bikinkan setelah melihat seluruh proses
konservasi ini? Apa punya impian tertentu? Apa yang Bung inginkan? Yang saya inginkan, karena yang saya buat adalah produk komunikasi, yang saya inginkan berikutnya adalah semakin banyak orang yang bisa menonton dari berbagai kalangan dan mereka terbuka wawasannya bahwa kita sedang di dalam kondisi yang seperti ini loh. Dan saya berharap mereka bukan hanya nonton selesai dan kemudian pulang menikmati kopi, enggak, tapi mereka memikirkan apa dampak-dampak dari aktivitas mereka sehari-hari bagi masa depan. Masa depan nggak usah jauh-jauh, masa depan kita sendiri. Apa dampaknya? Karena apa yang terjadi di Wallacea itu tuh akan berdampak langsung pada kita. Karena tadi contoh kecilnya, ketika ekosistem pesisirnya rusak, maka ikan menjadi hilang. Ikan menjadi hilang, maka kita tidak bisa makan ikan. Itu rantai makanan itu. Betul. Otomatis akan terjadi kelangkaan-kelangkaan yang lain-lain sehingga mempengaruhi bagaimana kita hidup. Baik. Kalau Bung bisa bicara ke presiden kita, apa yang ingin Bung sampaikan? Dalam 1 menit mungkin, apa yang ingin Bung sampaikan kepada presiden kita? Aduh, berat. Yang ingin saya sampaikan, kurang lebih, Pak Presiden, kita punya kekayaan yang luar biasa yang sedang diperebutkan oleh negara-negara lain, oleh bangsa-bangsa lain. Tidak seharusnya kita mengobral dengan dengan mengabaikan masa depan kita sendiri. Ini adalah kekayaan yang harus menjadi aset terbesar kita, bukan hanya untuk hari ini, tapi kita pertahankan dengan pertumbuhan yang terus-menerus, dengan dengan kemanfaatan jangka panjang, bukan dengan kemanfaatan sesaat yang hanya menguntungkan segelintir orang. Karena kalau kita tidak melakukan pembangunan dengan wise, dengan terukur, dengan memikirkan dampak-dampaknya, maka yang akan menderita bukan hanya masyarakat sekitar, bukan hanya ring 1 istilahnya kalau di community development, tapi yang akan menderita kita semua secara jangka panjang. Seperti itu. Kalau kepada anak muda Indonesia, Bung Sam mau menyampaikan apa? Aduh, kesannya saya tua dong. Enggak, oke, nggak apa-apa. Saya juga tidak bersatu, tapi mungkin karena mereka akan menjadi penerus yang melanjutkan, ya kita menyebutnya anak muda. Kita semua sama-sama jadi anak muda. Ya, masing-masing kita punya concern, masing-masing kita punya latar belakang, punya ilmu. Tapi satu yang saya pesankan, termasuk ke anak saya, sebelum melakukan sesuatu pikirkan dampaknya. Bukan hanya berpikir input dan output ya, tapi dampak. Dampak itu artinya udah kesekian, udah jangka panjang ya. Gitu. Satu contoh adalah misalkan dalam pola makan ya, makan secukupnya. Makan secukupnya itu satu, kita nggak nyampah, kedua juga nggak memberatkan badan kita sendiri. Betul. Makan secukupnya, Betul. tidak membuang-buang, dan juga konsumsi-konsumsi yang lainnya, termasuk pakaian, termasuk cara kita berkendara segala macam secukupnya. Nah, secukupnya ini seberapa? Pikirkan dan pikirkan dampaknya. Jadi kalau kita hari ini ditanya kembali oleh anak cucu kita nantinya, kenapa kalian biarkan Indonesia rusak alamnya? Jawabannya, apa kita mau mengatakan minta maaf kah? Atau apa yang kita ingin sampaikan ke mereka? Saya rasa tak termaafkan ya. Itu dia. Okay. Makanya tadi yang bisa kita lakukan sekarang ya kita sekuat tenaga dengan upaya-upaya kita masing-masing. Bagaimana kita membantu mengembalikan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih lebih lestari gitu. Mudah-mudahan tidak terlambat. Jadi mungkin saya bikin closing. Saudara-saudara, kadang bangsa Indonesia hancur bukan karena perang, tapi karena hilangnya rasa hormat terhadap alam. Peradaban besar runtuh bukan saat musuh datang dari luar, tapi pada saat kerakusan tumbuh dari dalam. Dan mungkin seperti film Jejak Wallacea ini bukan sekedar dokumenter, ini adalah alarm. Alarm bahwa bangsa Indonesia tidak bisa terus-menerus
mengambil dari alam tanpa akhirnya membayar harga yang mengerikan. Saya Poryaman Sitanggang, terima kasih ke Bung Sam yang sudah mampir. Selamat pada peluncuran filmnya yang mungkin nanti akan kita tonton, masih menunggu beberapa saat ya, belum ada di YouTube. Tapi nanti kalau sudah datang di YouTube, saya akan kabari kepada semuanya untuk menonton, karena menurut saya ini adalah refleksi yang penting buat kita semua. Bagaimana kita punya cuma satu alam, kita tidak punya alam lain, bukan alam baka atau alam yang lain, bahkan alam yang katanya Elon Musk akan ada di planet lain. Tapi alam kita ya alam sekarang ini. Sampai jumpa. Terima kasih Bung Sam. Terima kasih Bang Pori. Kimpori.